Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bertemu lagi di sesi kali ini, kita mendalami atau membahas lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal limit di mana X-nya mendekati 0. Perlu kita ingat bahwa ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan mensubstitusikan langsung atau kita temukan bentuk 0 per 0, maka kita arahkan fungsi trigonometri itu diubah dalam bentuk sin X per sin X per X, atau X tangan X atau tan X per X, agar kemudian bisa diselesaikan. Nah, kita lihat contohnya ya. Ingat, ini masih hafal ya. Ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 kalau dibuat limit ya. Limit X mendekati 0 dari ini sama dengan 1. Jadi diingat, ini diarahkan ke bentuk ini. Oke, kita lihat. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari min 2 sin X tan X, di bawahnya adalah X kuadrat. Nah, dengan cara substitusi langsung, kita peroleh apa? Kita peroleh min 2 dikali 0 kali 0 sama dengan 0. Bawahnya juga 0, atau penyebutnya juga 0. Maka ini nilainya tidak tentu. Agar kita memperoleh nilainya, dulu Bapak pernah bilang bahwa nilai tak tentu itu kan bukan berarti tidak ada nilai, tetapi ada tersembunyi. Maka untuk mengetahuinya, untuk menggalinya, kita akan rubah ke dalam bentuk-bentuk sifat-sifat limit. Nah, caranya gimana? Caranya kita ingat, rubah ke dalam bentuk ini atau limit tangan ini, karena kita punya dua hal ya, sin dan tan ya. Nah, coba kita lihat bagaimana caranya, yaitu adalah mengubah bentuk fungsinya menjadi apa? Menjadi limit min 2 sin X tan X itu dibuat menjadi gini. Min 2 dikali sin X per X. Tan X per X. X kali X kan X kuadrat ya, gitu ya, dipilah 2. Sehingga kita peroleh ininya nanti adalah sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1, sehingga diperoleh nilainya adalah minus 2. Oke, contoh yang lain. Misalnya adalah limit X mendekati 0 ya, dari 3X min sin 2X. Kemudian 4X dibagi 4X min tangen 3X. Bagaimana caranya? Kita substitusi langsung dulu ya, dengan cara memasukkan X-nya 0 ya. Ternyata diperoleh apa? Diperoleh 3 dikali 0 dikurang sin 0 sama dengan 0. Di bawahnya juga begitu, 4 dikali 0 dikurang tan 0 sama dengan 0. Jadi bentuknya juga tak tentu ya, tak tentuang hasilnya. Maka untuk menyelesaikannya itu tidak bisa hanya mengandalkan ilmu itu ya, tidak bisa. Harus kita memanipulasi atau mengaljabarkan bagaimana agar kita bisa menggunakan sifat-sifatnya. Nah, terus gimana caranya? Oke, kita lihat. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba melihat ini ada 3X min sin 2X. Di sini kemudian kita kali dengan 1 per X dibagi dengan 1 per X. Nah, yang terjadi apa? Kalau ini 1 per X dikalikan dengan yang ini, diperoleh 3. Jadi 1 per X dikali 3X, 3. Sin 2X dikali dengan 1 per X menjadi sin 2X per X. Oke, sudah kelihatan bentuknya ya. Nah, di bawahnya juga begitu. 4X dikali dengan 1 per X sama dengan 4. Tangan 3X dikali dengan 1 per X dapatnya seperti ini. Oke, sudah kelihatan bentuknya ya. Nah, cuman ini masih hati-hati. Ini masih sin 2X per X. Belum sama. Tidak, yang sifat tadi kan sin X per X ya. Nah, ini kan sin 2X per X. Nah, itu perlu kita nanti juga bentuk aljabarnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara supaya dia sin 2X dan di bawahnya juga 2X, yaitu dengan cara dikalikan dengan 2. 2 dikali dengan 2. Kan ini kan 2 dikali dengan 2 dibagi dengan 2 kan. Nah, sehingga kemudian bawahnya menjadi pembilangnya penyebutnya menjadi 2X. Sin 2X per 2X. Begitu juga yang di bagian bawahnya 3 dikali dengan 3 dibagi dengan 3 ya. Ini kan habis ya. Nah, atau bisa dicoret ya. Sehingga kemudian tan X
3x per x, sehingga kemudian ini semuanya sama bentuknya, sehingga ini bisa kita manipulasi begitu supaya sama antara sin 2x dengan 2x, tan 3x dengan 3x. Lalu bagaimana cara mencari ininya? Sedangkan sifatnya tadi adalah sini x dan x, ini 3x 3x. Nah, caranya adalah kita misalkan u-nya itu sama dengan 2x. Jika x-nya mendekati 0, maka 2x itu 2 dikali 0 juga mendekati 0. Atau berarti U-nya itu sama mendekati 0, ya kan, sama saja kan? Berarti U-nya kan mendekati 0. Nah, misalkan U-nya Pi-nya sama dengan 3x, Pi sama dengan 3x. Ini berarti kan jika X-nya mendekati 0, maka 3 dikali 0 juga mendekati 0, 3 dikali 0 mendekati 0. Maka berarti apa? Pi-nya itu mendekati 0. Sehingga bentuk ini, bentuk limit ini bisa diubah menjadi apa? Menjadi 3 min 2x. Duanya tadi dari atas ya, limit U mendekati 0, sin U per U. Yang di bawahnya bisa menjadi 3x, limit Pi mendekati 0, ini 0 ya, bukan N-nya salah ini ya. Tan Pi per Pi. Sehingga ini bisa kita gunakan sifat itu tadi, 0, 1 itu. Berarti 3 dikurang 2 kali 1, 4 dikurang 3 kali 1. Sehingga diperoleh 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah limit ini adalah 1. Oke, itu barangkali silahkan nanti Anda eksplor sendiri beberapa contoh yang lain di dalam buku yang baru itu. Kalau belum dapat silahkan dapatkan di perpustakaan, sudah ada kok. Di perpustakaan, di koperasi ya. Nah, dibeli saja di koperasi, itu murah kok harganya, ini tidak sampai 30. Hanya 20 berapa nih? 20.000. Nah, Anda perlu Nah, untuk selanjutnya nanti Anda kerjakan soal di halaman 17, uji kompetensi 1 nomor 4 sampai dengan 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5 soal Anda selesaikan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian nanti cara pilihan gandanya nanti Bapak buatkan di Google Form, nanti Anda isi pilihan gandanya, tinggal pilih A, B atau C atau E gitu ya, Anda pilih, nanti hasil pekerjaannya dikirim di Google Classroom. Kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, terus belajar, semangat terus semangat, sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.